Baiklah, hari ini saya Habibur Rahman akan mereview materi perkuliahan hari ini. Jadi materi perkuliahan hari ini tadi dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Agama adalah dimensi spiritualitas dan rasionalitas. Nah, dimensi religiusitas ini adalah sikap yang dilakukan manusia yang nantinya membentuk sebuah perilaku, dan dari perilaku tersebut timbul tradisi, dan dengan tradisi yang besar nantinya akan menimbulkan praktek ritual. Nah, religiusitas artinya nampak dari sikap maupun dari perbuatan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu menunjukkan bahwa dia adalah seseorang dengan religiusitas. Nah, seterusnya, semakin kuat religiusitas seseorang, maka akan menunjukkan tingkat ketaatannya. Jadi maksudnya gini, semakin religius seseorang, misalnya kan kalau kita seperti orang biasa ini pakai bajunya biasa kan. Nah, orang kalau udah pakai peci, udah pakai koko, udah pakai sarung, itu nampak bahwa religiusitasnya dia tuh tergolong ke orang-orang taat gitu. Jadi semakin religiusitas seseorang, maka ia akan tampak seperti orang yang paling taat gitu, orang yang lebih taat dari orang-orang biasanya. Karena dia nampak, nah ini perlu digarisbawahi, karena dia nampak, yang kelihatan itu adalah imannya, bukan agamanya. Maksudnya ya tadi, jadi dengan dia berpakaian seperti itu, maka akan terlihat bahwa tingkat keimanan dia itu melebihi orang rata-rata gitu. Bahasa agama muncul dari seberapa kuat religiusitas seseorang. Jadi ya dengan kuatnya religiusitas seseorang, maka akan muncul bahasa-bahasa agama yang nantinya terlihat dari perilaku orang tersebut. Nah, contohnya menziarahi orang soleh, itu bukan mengharap kepadanya, tetapi melihat nilai dari orang tersebut. Jadi kita berziarah kepada orang soleh itu melihat nilai-nilai yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Nah, dengan menjalankan nilai-nilai tersebut, dari situlah doa kita akan terkabul. Jadi pandangan religiusitas ini dalam ziarah itu adalah kita melihat nilai dari orang yang telah meninggal tersebut semasa hidupnya. Dengan kita menjalankan nilai-nilai orang tersebut, berarti kita ya udah menjalankan sesuai dengan apa yang dijalankan orang tersebut. Maka dari situlah doa-doa kita akan terkabul itu. Bukan kita berdoa kepada yang meninggal itu gitu. Nah, dengan melihat nilai itulah, maka dapat disimpulkan agama mengajarkan rasionalitas. Jadi kalau misalnya kita berdoa minta kepada yang meninggal, itu nggak rasional. Jadi kalau kita melihat nilai dari ziarah kita itu, maka itu akan sangat bernilai rasional gitu. Selanjutnya adalah spiritualitas. Jadi spiritualitas ini bisa dibilang berbeda kayak religiusitas ya. Kalau religiusitas itu hablum minannas, sedangkan spiritualitas itu transcender atau hablum minallah, hubungan hamba dengan Allah. Jadi spiritualitas ini hanya diketahui oleh setiap individu masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengetahui sisi spiritualitas seorang itu melalui kacamata kita sendiri. Nah, spiritual itu harus dibarengi dengan kepercayaan.
sehingga nantinya ya kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita yakini tersebut, yakni Allah gitu. Kita percaya kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita. Nah, timbul pertanyaan, kenapa harus religiusitas dan spiritualitas? Karena itu yang hanya bisa kita lakukan pada saat ini gitu. Jadi selain religius dengan spiritual itu apa? Yaitu kita beribadah kepada Allah itu spiritual, sedangkan kita religiusitas itu ya apa yang nampak dari kegiatan beragama kita, apa yang nampak dari akibat dari kita beragama. Nah, selanjutnya lah contoh hubungan. Jadi spiritual dan religius itu berhubungan ya. Nah, kalau di sini disebutkan contohnya adalah salaman bolak-balik dengan guru. Itu kita melihat dari sisi keilmuan gurunya. Nah, ilmunya itu spiritual, salamannya itu religius. Jadi kayak itu tadi, spiritual itu sesuatu yang maya, gaib dan tak terlihat gitu. Sedangkan religiusitas itu yang terlihat. Jadi ilmu yang dimiliki seorang guru itu kan spiritual ya. Jadi itu termasuk contoh spiritualnya. Sedangkan kita salaman untuk menghormati dia, untuk memuliakan dia, itu adalah sisi religiusnya gitu. Jadi nampak dari perbuatan kita, nampak dan terlihat gitu. Nah, contoh selanjutnya yakni masyarakat Tengger dan Samin untuk mendapatkan kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan, mereka berperilaku mencintai alam, menjaga kepantasan, gotong royong, tidak menjagiti saudara dan lain-lain gitu. Jadi ya walaupun ada kontroversi ya masyarakat Tengger dan Samin ini beragama atau tidak, kita terlepas dari itu ya. Mereka ingin mendapatkan kedamaian dan ketentraman itu dengan menjaga keseimbangan alam. Contoh menjaga alam, berperilaku sepantasnya, bekerja sama antar mereka, dan tidak menjagiti orang lain gitu. Itu mungkin untuk ya pertemuan sosiologi antropologi hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil itu ya, dari spiritual itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak dari diri seorang, misalnya keimanan, kepercayaannya, ya itu kepercayaannya kepada Tuhan dan lain-lain. Itu tidak bisa orang lain yang mengaturnya, hanya dirinya sendiri yang bisa mengetahui apa itu yang dia inginkan itu. Sedangkan ritual itu nampak dari apa yang ada dari spiritualnya itu. Jadi apa-apa yang ada dari dalam dirinya yang nampak itu, misalnya kayak perbuatannya, kayak tadi dia pakai peci, dia pakai sarung, itu timbul dari spiritualitasnya yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ritualitas itu bisa menggambarkan spiritual seseorang itu. Intinya begitu. Oke, mungkin ini saja pertemuan kali ini ya. Bye.